apa itu sampah dan apa itu limbah B3. Sampah adalah bahan yang tidak diinginkan, tidak terpakai, atau sudah tidak memiliki nilai ekonomi atau fungsi lagi. Sampah dapat berupa material padat, cair, atau gas yang dihasilkan dari aktivitas manusia, seperti sisa makanan, kemasan, limbah industri, dan sebagainya. Macam sampah terdiri dari yang pertama, yaitu sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makanan, kertas, daun kering, ranting, atau bahan-bahan alami lainnya yang dapat membusuk. Kemudian yang kedua yaitu sampah anorganik, merupakan sampah yang berasal dari bahan sintetis atau yang sulit terurai seperti plastik, logam, kaca, dan bahan dengan kandungan kimia berbahaya. Baik sampah organik maupun anorganik harus diolah secara tepat agar tidak memberikan dampak negatif untuk lingkungan. Untuk sampah organik dapat diolah menjadi kompos melalui proses pengomposan yang kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Dan untuk sampah anorganik memerlukan proses pengolahan khusus seperti daur ulang atau pemusnahan yang aman agar tidak merusak lingkungan dan mengurangi volume sampah yang perlu dibuang ke tempat pembuangan akhir. Limbah B3 dan karakteristiknya. Limbah B3 adalah singkatan dari limbah bahan berbahaya dan beracun. Merupakan limbah yang mengandung zat-zat berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah B3 memiliki sifat korosif, mudah terbakar, toksik, dan lain-lain. Kita harus hati-hati dalam menangani dan membuang limbah B3 ini. Ada beberapa jenis di antaranya, yaitu limbah medis, seperti jarum suntik, alat medis bekas pakai, bahan medis yang terkontaminasi oleh darah. Ada juga jenis limbah elektronik, seperti komputer tua, ponsel, baterai, dan elektronik lainnya yang mengandung bahan beracun seperti timbal atau merkuri. Kemudian ada limbah bahan kimia juga, contohnya seperti pestisida dan bahan kimia industri lainnya yang berbahaya. Kemudian kita membahas terkait dampak negatif pembuangan sampah dan limbah B3. Ada 3 dampak umumnya, yaitu dari sisi kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Yang pertama terkait dampak untuk kesehatan dari pembuangan sampah dan limbah B3 yang tidak benar, dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti infeksi dan keracunan. Dampak negatif pembuangan sampah dan limbah B3 juga dapat mengganggu perekonomian, seperti penurunan nilai properti dan biaya pengobatan atau perbaikan lingkungan. Pembuangan sampah dan limbah B3 yang tidak benar dapat merusak lingkungan, seperti pencemaran air dan udara, dan merusak habitat alam. Pada dasarnya adalah dalam rangka mengurangi dampak negatif ini, penting untuk menerapkan praktik pengelolaan limbah yang aman dan berkelanjutan, termasuk daur ulang pemusnahan yang aman bagi limbah berbahaya, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Hal ini akan membantu melindungi kesehatan manusia. Ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Undang-undang ini
mengatur mengenai pengelolaan sampah secara umum, termasuk pembuangan sampah, pengurangan sampah, daur ulang, dan berbagai aspek terkait pengelolaan sampah di Indonesia. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah mengatur cara pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta melindungi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Di dalamnya juga mengatur terkait sanksi bagi yang melanggarnya. Berbagai instansi seperti Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Bapedal bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah dan limbah B3. Pemerintah juga mendorong daur ulang sampah untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang dan mengurangi dampak negatif lingkungan. Contoh program yang sudah ada di Provinsi DKI Jakarta yaitu program sampah terpisah dari sumber, bank sampah, serta penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Bagaimana cara pengolahan limbah B3 itu sendiri? Bisa dilakukan dengan pengolahan sendiri, yaitu dengan cara lakukan metode yang tepat sesuai dengan regulasi yang ada. Biasanya ini dilakukan untuk limbah B3 yang tidak terlalu berisiko, contohnya seperti lem atau cat. Kemudian bisa juga dilakukan oleh penyedia jasa pihak ketiga. Biasanya pihak ketiga ini memiliki peralatan yang memadai untuk pengolahan limbah B3 serta memiliki keahlian juga dalam mengolahnya. Pada prinsipnya, apabila limbah B3 sudah tidak dapat diolah lagi, sudah diatur dalam regulasi terkait cara pembuangan yang tepat dan aman. Manfaat apa yang kita dapat dalam pengelolaan sampah yang tepat? Pertama, akan mendapatkan pengurangan dampak negatif bagi kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian yang kedua, dapat mengurangi penggunaan sumber daya alam yang memang pada saat ini sudah semakin berkurang jumlahnya. Atau dengan kata lain, dapat kita sebut dengan konservasi sumber daya. Dan yang terakhir, kita akan mendapatkan kesehatan untuk masyarakat. Hal tersebut dikarenakan berkurangnya jumlah bakteri dan mikroorganisme yang menyebar dari pembuangan sampah yang sudah dilakukan secara tepat. B3 nih. Limbah B3 itu limbah bahan berbahaya dan beracun. Kayaknya ada 3 bahan. Di lingkungan itu LH namanya. Ya kita sebagai kelurahan memantau aja sama melaporkan lah istilahnya kan, sama mengkoordinasikan ke pihak-pihak terkait yang memang berwenang dalam tupoksinya di situ gitu terkait sampah dan limbah B3. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Ada lanjut. Manfaat pengelolaan sampah yang tepat. 1. Pengurangan dampak negatif. Dengan pengelolaan sampah dan limbah B3 yang tepat, dampak negatif bagi kesehatan, ekonomi, dan lingkungan dapat diatasi atau dihindari. Banyak sebenarnya dampak yang positifnya ya untuk pengelolaan sampah, jadi segala macam kerusakan lingkungan, kesehatan itu bisa meningkat ya kan, dengan adanya pengelolaan sampah yang tepat. Kemudian juga dari segi ekonomi juga bisa meningkat ya kan. Kalau nggak tepat itu yang dikelola nggak tambah banyak tuh. Ya, itu termasuk tepat sebenarnya, cuma tempatnya yang salah. Kalau
Saya kan di Sumber Jaya nih, tinggal. Ini kalau lapak-lapak begitu nggak di kolong, karena memang nggak ada kolong. Tapi mereka tuh nyewa tempat kayak di sekitar perumahan ini, tempatnya luas. Dan mereka tuh rapi di dalam, tuh ada yang sampai keluar kayak 13 itu terus ini. Komplek lapak kan? Kayak di 16 ada misalnya semua tapi sih juga nggak tahu caranya gimana itu, kita saya tanya deh gimana caranya. Tapi memang nggak ada lahan kosong sih kan, lahan kosong terakhir itu digusur jadiin pemadam bakaran. Sepertinya udah nggak ada lagi. Memang misalnya kebanyakan rumah nggak ada lahan kosong koloko terus apapun gudangan nggak ada sebenarnya. Sebenarnya sih secara zonasi salah mereka. Cuman minimal rapi lah. Terus nggak ganggu jalan, nggak ganggu lingkungan juga gitu. Jangan gagal juga dari manfaat pengolahan sampah. Kalau nggak ada, lanjut. Terima kasih ya. Terima kasih yang bertanya ya. Udah. Sampah anorganik, ya kan? Sampah organik itu apa aja? Ada simulasi pengomposan sama landfill, ya kan? Pasti nggak pada tahu, ya kan? Orang sampah ada yang sampah kayak gini, dicoba dan jangan langsung. Itulah beberapa hal yang telah kita bahas terkait sampah dan limbah B3. Semoga dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran akan bahaya sampah jika tidak dilakukan pengolahan secara tepat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.